Inggris. Tahun 1337, di depan parlemen dan bangsawan, ia menyatakan dirinya Raja Prancis yang sah. Maka perang 100 tahun pun dimulai dan dunia tidak pernah sama lagi. Bab 5. Kilatan di Crecy. Langit mendung menyelimuti ladang. Crecy pada tahun 1346. Pasukan Edward, meski jumlahnya lebih kecil, bersiap menghadapi gelombang pasukan Prancis. Di antara pasukannya ada seorang pemuda, anaknya sendiri, Edward sang Pangeran Hitam. "Lihatlah mereka, nak," kata sang raja. 5 kali lebih banyak dari kita. Tapi mereka tidak punya satu hal, kedamaian dalam hati. Mereka akan ragu. Kita akan menghantam seperti badai. Dan badai itu datang. Longbow Inggris menghancurkan pasukan Prancis seperti badai hujan mematahkan gandum. Itu adalah kemenangan yang menggelegar. Nama Edward disebut-sebut di seluruh Eropa sebagai Raja Prajurit, dan Inggris berdiri di puncak kejayaan. Bab 6. Cinta, kehilangan, dan kejatuhan. Ratu Philippa, yang telah menjadi cahaya dalam hidup Edward, meninggal tahun 1369. Sang raja yang dahulu gagah mulai membungkuk, sementara anak-anaknya saling bersaing, dan penasihat istana mulai korup. Putra kesayangannya Pangeran Hitam wafat 1 tahun sebelum dirinya. Edward yang dulu mengangkat pedang dengan tangan gemetar, karena gairah kini menggenggam tongkat dengan tangan gemetar karena usia. Ia wafat di Istana Shin, tanggal 21 Juni, tahun 1377. Di luar, dunia terus bergerak, tapi di dalam, suara napas terakhirnya adalah akhir dari zaman keemasan. Ia meninggalkan mahkota bagi cucunya yang masih kecil, Richard, yang kedua, dan warisan yang kelak akan memecah Inggris dan membakar Eropa selama berabad-abad. Epilog, raja yang menjadi legenda. Raja Edward yang ketiga tidak hanya dikenal karena kemenangannya atau peperangannya. Ia membangun parlemen, memperluas hukum, membentuk Ordo Garter, dan meletakkan dasar kekuasaan Inggris di Eropa. Ia adalah anak dari pengkhianatan, ayah dari harapan, dan raja dari masa yang penuh bara. Di batu-batu Westminster namanya terukir. Di ladang Crecy dan Poitiers, darahnya mengalir dalam kemenangan. Di hati rakyatnya, ia dikenang bukan sebagai raja biasa, tetapi sebagai singa yang mengaum dari utara. Perang tidak selalu dipilih oleh yang lemah. Kadang ia adalah satu-satunya jalan agar kehormatan tidak diinjak. "Aku tidak mengangkat pedang demi balas dendam, tapi demi hakku dan demi nama anak-anakku kelak." Mahkota itu berat karena ia membawa don harapan ribuan, bukan karena emasnya. Ketika para bangsawan bicara tentang doan hukum, aku mendengarkan. Tapi ketika tanah airku diancam, pedangku yang tak menjawab.